Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami ingin mempresentasikan tugas sebelum UAS, tugas dua sebelum UAS. Di antaranya ada Jonathan Pratama, lalu ada saya sendiri Bimo Amanta, dan ada Nabila Lintang Azani. Untuk nomor satu ini akan dijelaskan oleh Jonathan Pratama dan juga Nabila Lintang Azani. Jadi dari soal nomor satu, hitunglah nilai dari integral dari batas atas 5 batas bawah satu 4x kuadrat tambah tiga x pangkat 4 dx dengan hanya sama dengan satu. Lalu integrasikan ke dalam metode Riemann, trapesium, Simpson 1/3 dan Simpson 3/8 beserta galatnya. Jadi dalam metode itu ada aturan awalnya. Jadi aturan awalnya itu H sama dengan B dikurang A dibagi N. H-nya itu batas banyak interval, B batas atas integral, A batas bawah integral, dan N itu panjang intervalnya. Jadi di sini udah diketahui H-nya itu sama dengan satu, A-nya sama dengan satu, B-nya sama dengan 5, dan yang belum diketahui itu N atau panjang intervalnya. Jadi dari yang nilai udah kita ketahui, maka kita cari N-nya sama dengan B dikurang A dibagi H atau sama dengan 5 dikurang satu dibagi satu maka hasilnya sama dengan 4. Jadi panjang interval metode yang bakal kita hitung cuma 4. Lalu setelah diketahui apa aja, berapa aja angkanya, kita masukkan ke dalam tabel biar mudah menghitungnya. Jadi dari nilai 4x kuadrat ditambah 3x pangkat 4 dx itu, x-nya itu kita rubah menjadi n. Maka untuk n yang pertama itu F1-nya sama dengan 4 dikali satu kuadrat ditambah 3 dikali satu pangkat 4 sama dengan 7, yaitu FI-nya sama dengan F0. N yang kedua itu F2 sama dengan 4 dikali 2, 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 64, FI-nya sama dengan F1. N yang ketiga yaitu F3 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 pangkat 4 sama dengan 279, F-nya itu F2. N yang keempat, F4 sama dengan 4 dikali 4 pangkat 2 ditambah 3 kali 4 pangkat 4 sama dengan 832. F-nya itu F3. Dan yang N terakhir itu 5. F5 sama dengan 4 dikali 5 pangkat 2 ditambah 3 kali 5 pangkat 4 sama dengan 1975. F-nya itu sama dengan F4. Jadi untuk mencari integral secara analitik, untuk mencari galatnya nanti, maka ini sama dengan integral 5 dari 1, 5 dan 1, 4x kuadrat ditambah 3x pangkat 4 dx. Jadi sama dengan 4 per 3 x pangkat 3 ditambah 3 per 5 x pangkat 5 batas 1 hingga 5. Jadi I-nya sama dengan 4 per 3 dikali 5 pangkat 3 ditambah 3 per 5 dikali 5 pangkat 5 dikurang dalam kurung 4 per 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 per 5 dikali 1 pangkat 5. Maka nilai yang ditemukan adalah 2039,7. Kan nilai integral sebenarnya itu 2039,7. Nah, untuk menghitung metode persegi panjang atau Riemann menggunakan rumus I sama dengan H dikali, aduh, Sigma, Sigma. dari metode persegi panjang atau Riemann menggunakan rumus I sama dengan H dikali sigma N I sama dengan 0 FI. Maka I-nya sama dengan H dikali, jadi dari nilai interval tadi kan diketahui intervalnya cuma F4, berarti F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Maka angkanya kita masukkan menjadi sama dengan 1 dikali 7 ditambah 64 ditambah 279 ditambah 832 ditambah 1975. Maka hasilnya 3157. Kemudian kita cari galatnya. Galatnya itu
menggunakan nilai integral sebenarnya dikurang nilai dari metode segi panjang atau Riemann-nya. Jadi, sama dengan 2039,7 dikali 3157 dibagi nilai integral sebenarnya lagi, itu 2039,7 dikali 100%. Maka hasilnya min 54,77%. Jadi, galat dari metode Riemann mencapai min 54,77%. Kemudian untuk metode trapesium, kita menggunakan rumus integral sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 sigma 1 dari N, sigma I sama dengan 1 dari N minus 1, Fi ditambah Fn. Maka integralnya kita masukkan menjadi H per 2 F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah 2 F3 dan F4. Setelah itu kita masukkan semuanya menjadi 1 per 2 dikali 7 ditambah 2 kali 64 ditambah 2 dikali 279 ditambah 2 kali 832 dan ditambah 1975. Maka hasilnya menjadi 1 per 2 dikali 3932 yang hasilnya yaitu 1966. Kemudian untuk mencari galatnya yaitu 2039,7 dikurang 1966 dibagi 2039,7 dikali 100%. Hasilnya yaitu 3,61%. Jadi galat dari metode trapesium ini mencapai 3,61%. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode Simpson 1/3. Untuk rumusnya yaitu integral sama dengan H per 3 dikali F0 ditambah 4 dikali sigma I sama dengan angka ganjil dari sampai N kurang 1 Fi ditambah 2 dikali sigma I genap sampai N minus 2 Fi ditambah Fn. Maka integralnya menjadi H per 3 dikali F0 ditambah 4 dikali F1 ditambah 2 dikali F2 ditambah 4 dikali F3 ditambah F4. Maka setelah itu kita masukkan semuanya ke dalam rumus menjadi 1 per 3 dikali 7 ditambah 4 kali 64 ditambah 2 dikali 279 ditambah 4 dikali 832 dan ditambah 1975. Maka hasilnya 1 per 3 dikali 6124 sama dengan 2041,3. Kemudian kita mencari galatnya jadi 2039,7 dikurang 2041,3 dibagi 2039,7 dikali 100%. Maka galat dari metode Simpson 1 per 3 ini mencapai 0,078%. Kemudian metode keempat yaitu metode Simpson 3 per 8. Rumus dari metode Simpson 3 per 8 ini yaitu 3 dikali H per 3 dikali F0 ditambah 3 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 Fi ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 3, 6, 9 dan seterusnya sampai N minus 3 Fi ditambah Fn. Kemudian menjadi 3H per 2 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah F4. Setelah itu kita masukkan semua angkanya menjadi 3 dikali 1 per 2 dikali 7 tambah 3 kali 64 ditambah 3 kali 279 ditambah 2 dikali 832 ditambah 1975. Maka hasil yang kita dapatkan itu 3 per 2 dikali 4675 sama dengan 1753,125. Kemudian untuk mencari galatnya yaitu 2039,7 dikurang 1753,125 dibagi 2039,7 dikali 100%. Yang hasil dari galat metode Simpson 3 per 8 ini mencapai 14,04%. Jadi dari keempat metode di atas bisa kita simpulkan metode yang memiliki kesalahan paling kecil ialah metode Simpson 1 per 3 dengan galat atau kesalahan 0,078%. Untuk soal nomor 2 ini, soal interpolasi dan ekstrapolasi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, contoh soalnya itu adalah diketahui pada sebuah garis lurus yang melewati koordinat titik A, yaitu
min 2,5 pada koordinat titik B 3,0 pada suatu sistem koordinat X dan Y. Garis AB berpotong dengan garis vertikal dengan persamaan X sama dengan 1 di titik C. Itu kan koordinat titik C. Yang di sini kan kita tahu X-nya itu sudah ada titik koordinatnya itu 1. Maka kita cari X-nya ini, X1-nya ini sama dengan min 2, lalu Y1 itu 5, dan X2 sama dengan 3, dan Y2 sama dengan 0. Lalu kita cari dengan rumus Y, dengan Y sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1, X dikurang X1 ditambah Y1. Kita tahu dari sini Y2 dikurang Y1 itu Y2 kan 0 ya. Lalu Y1-nya itu 5, jadi 0 kurang 5 sama dengan 5, min 5, maaf. Lalu X2 dikurang X1, X2-nya itu 3, X1-nya itu min 2, jadi 3 dikurang min 2 sama dengan 5. Lalu X-nya itu, lalu di bawahnya ada X-nya itu kan tadi kita sudah tahu 1, dikurang X1, X1-nya itu min 2, jadi sama dengan 3. Nah, kita masuk ke rumus mencari Y-nya. Jadi Y sama dengan min 5 per 5, buka tutup kurung 3 ditambah 5, hasilnya adalah 2. Nah, di sini kita tahu titik koordinat C yaitu adalah 1,2. Lalu untuk soal ekstrapolasi, soalnya tentukan F turunan 3 dengan H sama dengan 2 jika diketahui. Jadi X-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, lalu F2-nya 2, 4, 8, 16, 3. Kita ingin mencari F turunan 3-nya. Jadi D turunan 2 sama dengan D4D 4DH dikurang D2 dibagi 3. Kan kita nggak tahu nih dari D2. Kita ingin mencari D2-nya dulu. Jadi D2H ini rumusnya F kali F X tambah H dikurang F X kurang H. Ya, dibagi 2H. Yang kita tahu X-nya itu 3 ditambah 2, lalu dikurang F X-nya itu 3 dan dikurang H-nya itu 2. Maka kita dapat F5 dikurang F1 dibagi 4. Jadi hasilnya F5 itu 32 dikurang F1 itu hasilnya 2 dibagi 4. Maka kita ketemu 7,5. Nah, ini kan kita sudah dapat dari D2H-nya. Lalu kita cari DH-nya. DH-nya ini rumusnya F X-nya itu kan tadi 3 ya, ditambah 1 dikurang F3 dikurang 1 dibagi 2,1. Lalu kita dapat F4 dikurang F2 dibagi 2, maka hasilnya 16 dikurang 4 dibagi 2. Hasilnya disederhanakan lagi menjadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kita tahu DH-nya ini 6, maka kita bisa mencari D turunan 2 ya, dengan rumus DH dikurang D2 dibagi 3. Maka 4 dibuka tutup kurung 6 dikurang 7,5 dibagi 3, hasilnya 24 dikurang 7,5 dibagi 3. Maka kita dapat 17,5 dibagi 3, yaitu titik tengahnya 5,5. Maka kesimpulan hasil dari F turunan 3-nya itu yaitu 5,5. Baik, itu saja dari kelompok kami dengan soal yang tadi sudah dijelaskan beserta jawabannya. Mohon maaf jika ada kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.